Bismillahirrahmanirrahim. Udah on? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah illadzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'il dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik Bapak sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi di diskusi fikih kita malam ini masih dengan kitab terjemah Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Seperti biasa kita awali dengan bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghadiahkan suratul Fatihah untuk Syekh Zainuddin. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal kiram. Summa khususan hadiatan dari Syekh Zainuddin Al-Malibari. Usulihi maburrihi muhalis silsilatihim syalillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk sekarang bab zakat, tepatnya ke zakat fitrah. Zakat fitrah ada yang menyebutnya juga dengan istilah zakat badan. Jadi ada kalau yang tadi itu peternakan, perdagangan disebut dengan zakat mal atau zakat harta. Nah sekarang kalau zakat fitrah itu zakat untuk badan kita. Sebagai dasar hukumnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada orang-orang, yaitu 1 sok kurma atau kalau dikonversi ke kilogram 2,176 kilo. Jadi nggak nyampe 3 kilo, 2 kilo lebih sedikit. Atau 1 sok gandum syair ya. Bagi setiap muslim yang merdeka atau hamba laki-laki maupun perempuan. Riwayatnya Syekhon. Itu dasar hadis, dasar hukumnya. Ay zakatul fitri sumiyat bidzalika li'anna wujubaha bihi wa furidat ka Ramadan fi tsani sinil hijrah. Zakat fitrah disebut dengan fitrah. Kenapa namanya zakat fitrah atau pakai istilah fitrah? Karena fitrah itu diwajibkan setelah selesai bulan Ramadan. Ya, kembali ke fitrah. Kapan sih disyariatkannya zakat fitrah ini? Diwajibkannya zakat fitrah ini pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah. Jadi sebelum itu nggak ada tuh zakat fitrah. Tapi setelah tahun kedua mulai turun perintah untuk melaksanakan bayar zakat fitrah. Wa qaulu Ibnu Luban, adapun pendapat Ibnu Luban bi adami wujubiha yang menyatakan bahwa zakat fitrah itu tidak wajib, ghalatun. Tidak melakukan kewajiban adalah sebuah pendapat yang salah. Kama fi Raudhah sebagaimana diterangkan dalam kitab Raudhah. Qala Waqi, Syekh Waqi berkata, az-zakatul fitri, zakat fitrah, li syahri Ramadan, hubungannya dengan bulan suci Ramadan, ka sajadati sahwi, bagaikan sujud sahwi, lis sholah, terhadap sholat. Jadi, Waqi mengibaratkan zakat fitrah itu seperti sujud sahwi. Sujud sahwi itu kan ketika kita sholat lupa rukun atau lupa sunnah ab'ad ya itu atau lupa bilangan rakaat itu kita disunahkan sujud sahwi. Buat apa? Buat menyempurnakan. Nah begitupun zakat fitrah itu sifatnya menyempurnakan atau menambal kekurangan puasa kita. Misalkan pas lagi puasa mungkin mohon maaf matanya masih jelalatan di mana-mana, hatinya masih iri dengan orang lain. Nah, itu kan puasanya
kurang kurang khalis, kurang khusyuk, maka disempurnakanlah dengan zakat fitrah gitu. Tujbiru naqsas shaum kama yujbiru sujudu naqsas shalah, yaitu untuk menambal kekurangan puasa sebagaimana sujud sahwi menambal kekurangan salat. Tuh. Wa yu'ayyidu ma soha annaha tuhratu lis-shaimi minal lagwi warrafath. Pendapat Syekh Waqi itu menguatkan hadis sahih yang menyatakan bahwa zakat fitrah itu membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan yang tak berguna dan perkataan kotor atau keji. Itu fungsinya. Ala hurrin fala talzamu ala raqiqin. Zakat fitrah itu merupakan kewajiban bagi orang merdeka, tidak wajib atas diri hamba sahaya. Jadi para budak-budak atau zaman dulu masih ada perbudakan, itu tidak wajib tuh budak-budak itu membayar zakat fitrah. Lalu siapa yang wajib? Yang wajib itu adalah bal talzamu sayyiduhu. Jadi yang wajib itu adalah majikannya, tuannya. Ingdahu, ya, yang wajib menzakatinya. Wala an zaujatihi, juga tidak wajib fitrah bagi istri si hamba-hamba tadi. Bal ingkanas amatan, bahkan kalau istrinya itu amat, fa'ala sayyidaha, maka fitrahnya di kewajiban tuannya. Jadi suaminya budak, istrinya amat, maka kewajibannya terpisah tuh. Tergantung majikannya masing-masing. Menjadi kewajibannya masing-masing. Bal in kanas amatan fa'ala sayyidaha wa illa fa'alaiha. Tetapi kalau istrinya bukan amat, perempuannya merdeka tapi laki-lakinya hamba, kama ya'ti, maka fitrahnya merupakan kewajiban istrinya sebagaimana yang diterangkan. Istrinya sendiri yang wajib fitrah sebagai orang merdeka tadi. Alhamdulillahnya di zaman kita perbudakan sudah tidak ada lagi, ya. Yang intinya kita semua termasuk hurrin atau orang muslim yang merdeka, maka kita berkewajiban membayar zakat fitrah. Wala ala mukatabin, hamba mukatab pun tidak wajib zakat fitrah. Nah, hamba ini levelnya juga masih banyak istilahnya nih. Ada mukatab, ada raqiq, ada amat. Nah, bedanya nanti mungkin ada secara spesifiknya. Lidhafi milkihi, sebab lemah kepemilikannya terhadap mukatab tadi. Wa min sama lam taljamahu, oleh sebab itu tidak wajib menzakati hartanya sekalipun cukup nisab. Wala nafaqatun, dan tidak wajib pula memberi nafkah aqaribi kepada kerabatnya. Walis tiqlalihi, dan karena ia menyendiri usahanya. Lam talzamu sayyiduhu anhu, maka tuannya tidak wajib berkewajiban memfitrahkan hamba tersebut. Bi ghurubi syamsi lailatal fitri. Lalu dari kapan wajibnya atau waktunya dalam bulan Ramadan itu kita boleh membayarkan zakat fitrah? Nah, ini penting nih. Kewajiban zakat fitrah itu mulai dari terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Jadi yang wajibnya, misal hari ini terakhir bulan Ramadan, besok udah Lebaran. Maka ketika azan maghrib berkumandang, sejak saat itulah zakat fitrah itu hukumnya wajib. Bi idraki akhirin juz'in minhu, yakni mulai bertemunya bagian akhir bulan Ramadan, wa awali juz'in minas Syawal, dan bagian awal bulan Syawal. Fala tajibu bima hadatsa ba'dal ghurubi, tidak wajib fitrah lantaran perkara yang terjadi setelah maghrib. Contohnya min waladin wa nikahin wa milki kinin wa ginnan wa islamin.
Misalnya anak yang lahir setelah maghrib itu nggak wajib dizakatin. Pas asar masih pembukaan di rumah sakit. Lahirnya setelah azan maghrib atau pas azan maghrib, maka si anak itu belum ada kewajiban zakat fitrah, nunggu tahun depan. Tapi kalau lahirnya sebelum maghrib, maka dia wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Begitu. Atau istri, artinya ada orang akad nikahnya setelah azan maghrib, hari terakhir puasa itu. Maka si suami nggak berkewajiban membayarkan zakat fitrah istri. Itu masih tanggung jawab si istri tersebut atau orang tuanya. Si perempuan tersebut atau ayah dari si perempuan tersebut. Belum jadi tanggungan suaminya. Jadi perkara-perkara yang terjadi atau menjadi tanggungan setelah maghrib itu tidak ada kewajiban zakat fitrahnya. Wa milkin atau memiliki hamba sahaya, ya. Waginan atau mendadak kaya. Wa islaman atau masuk Islam. Jadi ada tadinya orang mungkin fakir banget kan gitu, miskin bang sampai bayar zakat pun dia mungkin nggak mampu gitu, zakat fitrah sekalipun. Habis maghrib nemu atau ada orang ngasih satu koper isinya dolar semua. Nah itu nggak wajib zakat fitrah gitu. Atau wa islamin atau orang mu'alafnya setelah ba'da maghrib malam terakhir atau malam takbiran tadi itu dia belum kewajiban zakat fitrah gitu ya. Jadi perkara-perkara yang seharusnya membuat dia bayar zakat fitrah itu terjadi setelah maghrib itu tidak menjadikan kewajiban zakat fitrah. Nah, Pak. Ya. Seandainya sholat lebarannya nggak bareng tuh bagaimana Pak? Nah, kan sekarang kan sering tuh antara sama itu nggak bareng. Ya. Terus si versi Muhammadiyah kan lebarannya lebih cepat. Nah terus mau ikut yang mana gitu loh? Padahal kan di sebelah sana udah takbir. Ya. Di sini masih belum gitu loh, masih pas 1 hari lagi. Ya dari Ramadannya dia ngikut yang mana? Dari awalnya dia ngikut mana? Kalau dari awal dia ngikut yang duluan misalkan, berarti berlaku hukum yang duluan. Kalau dari awal dia ngikut yang beda, yang sehari, berarti dia ngikut yang itu. Dilihat dari situnya saja. Jangan yang belakangan ngikut yang duluan. Terkodek kita namanya. Iya, Edri. Main 2 kaki namanya. Kalau orang hamil Ustaz itu enggak dihitung juga ya? Belum ya? Belum anaknya. Atau kalau perempuannya mah dihitung. Iya, iya. Tapi anaknya ketika dia lahirnya setelah maghrib nggak dihitung. Tapi kalau sebelum maghrib itu. Gitu. Nikahnya habis maghrib tuh nikahin Pak RT. Nikahnya habis maghrib ditangkap sama RT. Ditangkap. Iya. Takbiran lagi ditangkapnya. Masih orang tuanya itu. Suaminya belum wajib zakatin dia. Pengalaman nih jangan nih. Iya nih takbiran. Iya nih. Tapi ada juga nih perkara-perkara yang kejadian setelah maghrib tapi tidak menggugurkan kewajiban zakat fitrahnya. Wala taskutu, tidak putus kewajiban zakat fitrah atau tidak gugur kewajiban zakat fitrah. Bima yahdusu ba'dahu. Karena perkara-perkara yang terjadi setelah maghrib. Min mautin, umpamanya orang meninggal dunia. Jadi ada orang meninggalnya ba'da maghrib.
Gimana tuh zakat fitrahnya? Tetap dibayarin Oh iya. sama keluarganya. Tetap dibayarin zakat fitrahnya. Kalau tadi bayi yang lahir pas habis maghrib belum wajib zakat, tapi ini orang yang meninggal dunia, walaupun sudah lewat maghrib, pas malam takbir itu masih tetap dibayarin zakatnya, walaupun orangnya udah nggak ada. Tapi kalau meninggalnya sebelum maghrib, tidak Pak Ustaz ya? Kebalikannya, iya betul. Iya, tidak bayar. Ya. Nah, kalau misalkan lupa gimana tuh, Pak Ustaz? Hah? Lupa. Lupa apa? Biasanya kan orang itu ada yang fitrah, gua mau kan biasanya ada yang seminggu sebelum Lebaran. Nah, kalau dia biasanya ya itu pas mau takbir dia fitrah, nah tiba-tiba takbir itu dia lupa, besokannya pas sholat id dia ingat, gimana itu? Ya, yang semua perkara yang melekat pada orang yang lupa itu dimaafu. Jangankan itu kan, kita lagi puasa lupa terus makan sepiring aja nggak apa-apa. Tahun depannya Apa lagi? Nah, biasanya begitu Pak Haji, kan ada yang Nah, maunya takbiran aja. makanya untuk mengantisipasi itu ulama kita cerdas. Artinya boleh kita bayar zakat fitrah itu dari awal-awal Ramadan atau seminggu biasanya sebelum Lebaran untuk menghindari kelupaan tadi itu. Gitu. Tapi memang ada aja orang yang saya ngejar wajib setelah takbiran aja, ternyata lupa. Nggak apa-apa, bayarin aja zakatnya pas dia ingat. Iya, saya belum fitrah kata dia. Jadi biasanya takbiran, takbirannya di tiduran, asiknya ya. bangun subuh, sholat id, baru ingat, iya pas sholat id, pas ada pengumuman zakat fitrah sekian yang berkumpul, dia baru ingat dia belum fitrah. Nah itu gimana itu? Apakah dosa? Apa bayarin aja fitrah. Lupa ya udah. Jangan dilupain, Kalau dilupain. Tahun depan lupa juga lagi. Dilupain. Pantang-pantangan aja. Iya. Saya nanya Pak, tadi kan disebutin bahwa kalau sebelum nikah itu kan tanggung jawab orang tua. Jadi kalau udah nikah kan tanggung jawab suami. Berarti kalau punya anak itu berarti wajibnya yang mitrain orang tua, bukan fitrah sendiri. Kalau yang masih bujang atau masih yang belum nikah. Nah, tergantung. Kalau dianya udah bisa, mitrain sendiri ya sendiri. Tapi kalau belum mampu, ya orang tuanya. Kalau dia udah bisa mandiri ya nggak apa-apa sendiri. Tapi kalau belum kan banyak juga kan anak-anak muda yang masih pengangguran kayak gitu. Itu orang tuanya. Orang tuanya nggak mampu juga, terus ke kakeknya. Cari siapa yang mampu. Masih nyusahin gua aja lu. Lanjut dulu ya. Ini tuh. Kewajiban zakat fitrah tidak gugur karena perkara yang terjadi setelah maghrib, umpamanya meninggal dunia. Tuan yang memerdekakan budaknya atau suami yang menalak istrinya. Artinya dia nalak, nyerain istrinya itu setelah maghrib malam takbiran, itu tetap dia masih kewajiban membayar zakat fitrah istrinya yang sudah ditalak tadi. Watolakin wa muzili milkin atau hilang pemilikan. Waqfun. Oke, lalu kapan bayarnya dan sampai waktu kapan batasnya? Wa waqfu ada iha min waqtil wujubi ila ghurubi syamsi yaumil fitri. Dan waktu pelaksananya mulai dari waktu wajib hingga matahari terbenam pada hari Idul Fitri. Orang merdeka fayalzamul hurra al-madhkura, orang merdeka tersebut wajib melaksanakan ayu addiyaha qabla ghurubi syamsihi,
fitrahnya sebelum terbenamnya matahari hari Lebaran. Nah, orang-orang tadi itu ada yang meninggal segala macam, waktu zakat fitrahnya maksimal sampai terbenamnya matahari di hari Lebaran. Kalau yang normal-normal kayak kita kan sampai sholat Id. Nah, ketika terjadi kasus-kasus tadi tuh, ada yang meninggal, ya kan? Ada yang ditalak istrinya. Maka ada toleransi waktu, batas pembayaran zakat fitrahnya sampai maghrib pas hari raya Idul Fitrinya. Itu. Aman mankuli muslimin. Nah, ini menjawab pertanyaan Mas Pras juga nih. Kewajiban berfitrah itu dari setiap muslim yang menjadi kewajiban memberi nafkah sehari-harinya. Talzamahu nafaqatuhu. Jadi yang ngasih nafkah sehari-harinya siapa? Kalau sudah bisa cari nafkah sendiri berarti kita wajib untuk diri kita sendiri. Kalau masih ngikut orang tua, nafkahnya sehari-harinya kebutuhannya berarti orang tuanya yang masih bayar zakat fitrah. Kalau istri ditanggung suaminya, nafkah sehari-harinya berarti yang kewajiban suaminya. Kayak gitu. Bizaujiyati lantaran menjadi istri, au milkin atau menjadi budak tadi, menjadi hak milik tuannya. Au qarabatin atau lantaran karib kerabat. Hinal hurubi ketika terbenamnya matahari akhir Ramadan. Walau raj'iyatan hamilan. Walaupun istri yang ditalak tarji, ditalak raj'i atau yang ditalak bai'in, nanti beda-beda nih penjelasannya. Baru tahu nih ya, talak ternyata ada macam-macamnya ya, raj'i, bai'in. Walau amatan fayalzamuhu fitratuhu kanafaqatiha. Dalam keadaan hamil si yang ditalak tadi perempuan sekalipun amat maka wajib mengeluarkan fitrah untuk mereka sebagaimana wajib menafkahinya. Artinya kewajiban zakat itu melekat pada orang-orang atau pihak-pihak yang berkewajiban memberi nafkahnya. Gitu. Kalau hamba sahaya berarti yang ngasih nafkah kan majikannya, maka majikannya yang wajib mengeluarkan zakat si hamba sahaya tadi. Nah, lalu gimana kalau istrinya nusuz? Nusuz itu apa ya? Membangkang pada suaminya. Apakah masih wajib zakat fitrahnya? Wala tajibu an zaujatin nasizatin. Tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi istri yang nusuz. Kenapa? Lisukuti nafaqatiha anhu. Sebab hak nafkah dari suaminya sudah gugur. Bal tajibu alaiha in kanat ghaniyatan. Bahkan zakat fitrahnya menjadi kewajiban dia sendiri jika mampu. Jadi kalau sudah nusuz, sudah bercerai, ya tadi tuh cerainya cerai nusuz, misalkan selingkuh atau membangkang sama suaminya dengan hal-hal yang di luar konteks syariat Islam, maka gugur kewajiban zakat fitrah suaminya. Yang wajib siapa? Ya dia sendiri, pisah gitu. Wah, banyak juga nih bahasan tentang ini juga. Wala an hurratin, tidak wajib bayar zakat fitrah bagi istri merdeka, bukan budak. Ghairu nasizatin, yang kaya serta tidak nusuz. Tahta mu'sirin, di mana suaminya miskin. Tidak wajib fitrah bagi istri merdeka, bukan budak, yang kaya serta tidak nusuz, di mana suaminya miskin.
mau kondo kalau suami itu Pak. Berarti istrinya yang kaya, Nah, suaminya miskin. nah itu tidak wajib ngebayarin fitrahnya, nggak wajib buat suaminya yang miskin tadi. Berarti Istrinya yang bayar zakat. lakinya nggak usah dibayarin. Ya dosa ada lakinya dulu. Fala talzamu alaih lintifai yasarihi. Suaminya yang miskin pun tidak wajib fitrah sebab ia tidak mampu. Nah, lucu nih. Istrinya kaya, suaminya miskin. Nah, si istri ini nggak wajib bayar zakat fitrah nih. Walaupun mampu gitu ya. Walaupun mampu, karena harusnya yang bayar suaminya. Tapi karena suaminya miskin, jangan-jangan kan buat ngebayarin istrinya, buat dia aja nggak mampu, dia juga nggak wajib zakat fitrah. Jadi dua-duanya nggak keluarin zakat nih. Nah, suaminya dapat. Tapi yang ngidupin istrinya gimana itu? Ya kan? Ini kayak tergantung budayanya deh Pak. Hah? Kalau di kan istrinya kaya, suaminya ngikut kan. Nah. Mungkin di luar negeri harta kekayaan itu dipisah nih. Ini kalau si istrinya kaya, si suaminya miskin ya udah tetap miskin aja. Mulung mungkin gitu loh. Mungkin budayanya seperti itu Pak. Ya. Mulung aja gitu kalau di Enggak mas contohnya. di Arab begitu. Kalau di sini kayaknya enggak ya. Minimal suaminya dimodalin buat usaha. Wala alaiha likamali taslimiha sahalah. Juga tidak wajib fitrah atas diri istrinya sebab ia telah cukup menyerahkan dirinya kepada suaminya. Maksudnya menjadi tanggungan suami. Jadi dua-duanya boleh nggak zakat fitrah. Iya. Biasanya kan di antara keluarga itu yang mampu ya. Iya. Misalkan istri tetap bayarin lah suaminya. Gitu. Tidak wajib. Tapi kalau istrinya mau zakat ya monggo. Cuma nggak ada Kalau wajib. misalkan anak nih kita belum nikah, tinggal sama orang tuanya nggak mampu, cuma anaknya mampu. Nah, bayarin orang tuanya boleh itu. Tadi kan tergantung siapa yang ngasih nafkahnya. Nah, itu yang ngasih nafkah istri ya. Nggak bisa, istri ngasih nafkah suami nggak ada ininya. Kan yang kewajiban nafkah itu suaminya. Oh iya. Rata-rata zaman sekarang kan begitu. Istri nggak ada kewajiban nafkah. Itu jatuhnya bukan nafkah, itu sodakoh aja suaminya. Oh, Berarti bisa harta itu Pak ya, berarti ya? Iya. Harta suami, Iya. harta istri. Enggak, maksudnya apa yang mau dipisah, suami nggak punya harta? Ya tapi kan kalau si istrinya kaya tadi, Itu istri hak istrinya. yang kayak itu hartanya kan dipisah bukan bareng-bareng. enggak. Kalau orang kita kan bareng-bareng, kalau istrinya kaya, Ya. ikut dompleng lah. Mungkin gini, Mas Pras. Jadi suami itu tidak punya penghasilan tetap. Jadi kerja ya mungkin tidak sebatas hidupnya dia aja. Harta suami, harta istri bukan harta suami, begitu. Ya berarti bisa harta kan. Bukan bisa harta, sama hartanya mah. Cuma harta istri ya bukan harta suami. Karena konteksnya yang kewajiban ngasih nafkah itu suami. Jadi ketika si istrinya kaya, dia nggak kewajibkan nafkah suaminya, nggak ada. Suaminya belaksak aja udah. Ngomong aja bisa. Belum. Jadi Aku mau ngomong tapi nggak enak, nggak bisa lanjut. si suami karena miskin nggak bisa zakat fitrahin istrinya, si istrinya nggak wajib juga zakat fitrah dia karena dia udah menyerahkan diri kepada si suaminya. Kalau istri ngasih suami sodako. Gitu. Suami ngasih istri nafkah. Punya kewajiban kan. Iya. Kalau istri itu mereka juga Kalau suami ya punya harta ya harta istri. Nah terus kalau suaminya kerja di tempat istri gimana Pak? Ya dikasih dulu upahnya. Dulu upahnya gaji. Nah, nanti dari upah itu kasih lagi ke istri sebagai nafkah. Iya. Gajian jadinya. Nah, mau Pak. Jadi kalau karyawan jadinya. Iya, Jadi di tempat kerja karyawan, di rumah suami gitu. gitu betul.
Ada kapling. Bisa berarti itu namanya. Penghasilan suaminya itu udah ada. Iya, tapi kalau di sini kan istrinya kayak punya perusahaan ya jalan laki-laki gede kan gimana sih? Tapi kalau menurut kita ya, kalau menurut ya agama kan nggak bisa. Iya, makanya kan nggak kan itu tadi kan tergantung budayanya berarti. Kalau di sini kan enggak kan istrinya. Enggak budaya maksudnya yang nafkahin saya semua nih. Saya nggak punya penghasilan, cuma ngojek nih. Nah, ngojek istri saya direktur tuh. Nah, saya tetap rumahnya tetap gede, memang rumahnya gede. Ikut. Tapi nafkahin istri saya kan saya nggak bisa. Mampu rokok aja saya cuma buat ngojek doang. Itu merokok bisa, beli rokok. Istri nggak bisa. Motornya. Enakan merokok doang misalnya. Hukumnya seperti itu. Iya, di desa. Kalau di realitanya seperti itu, ya. Kan ada peribahasa harta suami, harta istri, harta istri bukan harta suami. Nah makanya kalau istri yang wajib kita minta, panjang tadi bilang, sodako kalau istri ngasih, bukannya kewajiban. Kalau kita ngasih ke istri itu kewajiban. Begitu. Ya. Ya muda, aku sih muda. Bukannya harta dipisah, bukan. Tapi nggak pernah terjadi kayaknya itu. Hah? Ada. Cina ya? Oh Cina ya. Kalau Cina terpisah, itu bukannya kayak yang tadi, bukan terpisah kalau Cina. Artis biasanya itu ada. Artis. Kalau di kita lingkungan kita mah nggak ada. Kalau di Muslim rata-rata nggak ada. Rata-rata. Cuma kalau di Cina kita nikah aja udah bunuh diri, dipecah. Jadi sebelum nikah itu udah ada notaris dulu kekayaannya. Udah perjanjian di awal ya. Iya. Makanya berani rujak. Itu kalau orang Cina manggil lakinya bukan nama, set ini. Merayakan ya. Saya waktu kerja di apartemen ya sama kayak gitu. Siapa suami saya mintanya sama suami saya, bukan sama saya. Nah gitu. Ini kalau suami saya panggil namanya. Lanjut dulu ya. Wala an waladin sogirin goniyin. Tidak wajib atas seorang bapak membayarkan zakat fitrah untuk anaknya yang belum dewasa. Anaknya masih ya remaja lah gitu ya. Tetapi udah kaya. Mungkin anaknya nih YouTuber atau konten kreator gitu. Maka siapa yang wajib bayar zakatnya? Fatajibu min malihi. Maka si anak tersebut wajib berzakat dari hartanya sendiri. Nah, jadi walaupun hidupnya masih di kita, tapi dia udah cukup gitu kan, dia boleh bayar zakatnya sendiri. Tidak minta ke orang tuanya. Fa in akhrajal abu anhu min malihi jaza. Kalau bapaknya mengeluarkan fitrah untuk anak tersebut dari hartanya sendiri, hal tersebut boleh saja. Tapi kalau bapaknya mau ngebayarin zakat fitrah ya boleh-boleh aja. Jaza waraja'a inna waruju'u. Dan boleh juga si bapak tadi minta ganti. Bapak udah zakatin fitrah, sekian nih, ntar gantiin ya. Ya, akal-akalan nih, minta gantinya mamanya ntar. Anakku tuh fitrahin tadi. Wa fitratu waladin zina ala ummihi. Kewajiban zakat fitrah anak hasil zina atau di luar nikah itu kewajiban ibunya. Walaupun ibunya udah nikah sama si ayah biologisnya. Tapi zakat fitrahnya kewajiban ibunya. Karena secara syariat itu bukan anak si bapaknya tadi. Walaupun secara biologis anak laki-laki tersebut. Kalau anak sambung gimana? Nah, itu beda lagi. Nanti di depan ada. Anak tiri. Ya, misalkan bapaknya udah meninggal, janda ada janda. Kona si Hasan anaknya. Wala an waladin kabirin
qadirin ala kasabin. Tidak wajib atas bapak mengeluarkan zakat fitrah bagi anaknya yang sudah besar serta sudah mampu usahanya. Wala tajibul fitratu ankinin kafirin. Juga tidak wajib fitrah terhadap budak yang kafir dan orang murtad, wala murtadin illa in adal Islam, kecuali kalau dia kembali menjadi muslim. Jadi yang murtad, yang kafir itu enggak wajib zakat. Wa taljamuhu ala zauji fitratu khadimatin zaujatin. Suami wajib mengeluarkan fitrah untuk khadim atau pembantu istrinya kalau pembantu itu budak wanitanya atau budak wanita istrinya yang diangkatnya. Ribet nih, ada budak-budak nih. Ingka nas amatuhu aw amataha wa akhadha iyaha la muajjarah. Bukan pembantu sewaan. Oh, di kita kan banyaknya pembantu sewaan. Wa man sahibatha walau biiznihi alal mutamad, dan tidak wajib memfitrahi orang yang menemani istri sekalipun dengan izin suami. Demikian putra muda. Wa ala sayyidi fitratu amatihi al muzawwajati. Seorang tuan atau majikan wajib memfitrahi hamba wanitanya yang dikawinkan dengan laki-laki yang miskin. Jadi punya hamba saya perempuan dinikahin sama laki-laki, betul laki-lakinya miskin. Nah, itu kewajiban zakatnya masih ke majikannya. Wa ala hurihil ghaniyah al muzawwajati li 'abdin la 'alaihi walau ghaniyan. Wajib mengeluarkan fitrah bagi wanita merdeka yang kaya, mampu, yang dinikahkan dengan hamba. Jadi kalau suaminya yang hamba, dia yang wajib bayar zakat fitrahnya. Si perempuan yang wajib bayar. Tidak wajib berfitrah atas hamba tersebut sekalipun ia mampu mengeluarkan zakat fitrah. Qala fil bahri walau ghaba zauju. Dalam kitab Bahri dinyatakan walau ghaba zauju, apabila suami sedang tidak berada di tempat, fali zaujati iktiradun, istri boleh meminjam dulu nafkahnya. Iktiradu nafaqatiha li darurah, seizin qadi karena darurat. La fitratiha, tetapi tidak boleh meminjam untuk memfitrahi dirinya. Li'annahu mutalabun, sebab suaminya lah yang berkewajiban. Wa kadza ba'dul muhtaj, demikian pula bagian tanggungannya bapak yang membutuhkan nafkah. Suami sedang tidak berada di tempat, istrinya boleh meminjam dulu nafkahnya karena darurat, tetapi tidak boleh meminjam untuk memfitrahi dirinya. Jadi kalau dulu kan ada orang lagi perang gitu, suaminya, istrinya di rumah. Nah, itu untuk nafkahnya si istri tadi itu boleh minjem dulu ke hakim atau qadi. Tapi untuk zakat fitrah nggak boleh karena itu kewajiban si suaminya. Masih panjang. Cukup ya? Luar biasa ini zakat fitrah ini. Ya, bisa kita simpulkan intinya kita selaku muslim, apalagi status kita merdeka, alhamdulillah, maka kita berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Tadi tergantung siapa yang menjadi tulang punggung atau yang menafkahinya. Tadi sudah didiskusikan secara detail tentang siapa yang wajib membayarkan zakat siapa. Wa tajibul fitratu ala man marra. Summa qala wallahu a'lam bishawab. Demikian untuk diskusi fikih kita malam ini tentang zakat fitrah. Kita insyaallah lanjutkan di pertemuan malam Jumat berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkara beras 2,5 liter.